Karena dulu ada singkat cerita tuh dok, saya sempat ya dari sepak bola, saya main sepak bola itu di Liga 3 ya. Liga 3, setelah main di Liga 3, saya ada inisiatif buat mau coba ya adu nasib lah dok. Saya ada sempat pergi ada ikut seleksi di beberapa tim Liga 1 pada waktu itu. Ada tim Bayangkara, ada tim Persela Lamongan juga. Main di Black Steel karena banyak pemain Black Steel lagi dipanggil timnas waktu itu. Jadi sudah saya ke situ, main di situ. Nah, mulai dari situlah saya gabung sama tim Black Steel. Tahun berapa tuh Kak? Itu 2017 akhir mau ke 2018. Jadi 2017 itu hari yang mungkin paling berat sekali buat saya karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, walaupun di malam ya. Saya Alif Nuryanto Rahman, spesialis ortopedi dan traumatologi kekhususan nyeri. Saat ini kita hadir kembali di podcast kita, Arti Talk. Setelah kemarin dengan voli-voli, kemudian dengan salah satu mantan kapten timnas tahun 2022 untuk futsal. Terus ada juga setelah ini yang lebih hot lagi, yaitu adalah striker atau bahasa futsalnya namanya pivot. Pivot yang golnya cukup banyak, yang cukup terkenal, dan dari pulau paling ujung, yaitu Papua, namanya Kak Ivan atau Brother Ivan. siap. Evan ya. Siap, Evan. Ya, nama lengkapnya siapa Kak? Nama lengkap Holy Paul Soumilena. Tapi biasa dipanggil Evan. Dari mana dipanggilnya kok bisa Evan? Ya singkat cerita dulu ada petinju dok. Holyfield kan. Oh iya. Makanya Evan nama aku dipanggil Holy, dinamain dari kakek. Holy, makanya dipanggil Evan di depan. Soalnya kakek nggak suka Mike Tyson ya? Iya, dia suka Evander Holyfield. Oke. Karena nama depannya Holy, maka dipanggil Evan. Iya. Sampai sekarang. Iya. Jadi Kak Evan ini atlet nasional untuk timnas futsal. Siap. Betul ya. Bagian pivot. Iya, pivot. Pivot itu striker. Ya, kalau sepak bola striker, karena posisi di futsal pivot lebih dekat sama gawang gitu. Kenapa sih milih pivot? Kenapa nggak milih flank atau back? Ya, mungkin saya lebih senang untuk mencetak gol ya, dok. Jadi mungkin posisi dengan gawang itu lebih mudah lah buat cetak gol. Makanya lebih milih posisi pivot, dan mungkin karena postur badan juga mungkin sedikit besar. 180 Kalau ya? Iya. Karena mungkin kalau di posisi flank itu kebanyakan lari kan. Ya. Ya larinya kurang suka lari lah, tapi ya suka buat golin gitu. Sukanya nendang atau Nendang sih. Dengar namanya Evan Movic. Siap. Ini mirip-mirip Ibrahimovic, ya bener ya? Iya benar. Oh, jadi kayak Zlatan ini. Iya. Tapi Zlatan kan nggak hanya kaki, tapi kepala juga. Iya. Soalnya kalau di futsal kan ya sedikit susah lah orang golin pakai kepala. Sedikit susah. Kaki yang dominan kanan atau kiri? Ya saya kiri kanan sih, tapi lebih dominan kanan. Mantap. Terus mulai suka futsal tuh kenapa Kak? Ya karena dulu mungkin di Papua, mungkin masa-masa itu saya lebih sering melihat orang main futsal sih, karena memang di pinggir rumah saya tuh lapangan futsal loh. Tapi pada basicnya emang lebih suka sepak bola. Jadi kalau di pinggir lapak rumah saya itu bioskop, jadi main film dong. Kayaknya seperti itu. Oke. Oh, tapi memang teman-teman di Papua tuh lebih suka lapangan lebar ya dibandingkan futsal. Dulu ya. Iya. Sekarang ya.
Ya, untuk Evan sendiri emang lebih suka sepak bola awalnya. Oh, awalnya. Iya, karena ya biasalah kalau dari Papua kan orang lebih suka main bola, apalagi di masa-masa Terus kecilnya kok Evan. bisa berubah ke futsal, gimana ceritanya, Kak? Ya karena dulu ada singkat cerita tuh dok, saya sempat ya dari sepak bola, saya main sepak bola itu di Liga 3 ya. Liga 3, setelah main di Liga 3, saya ada inisiatif buat mau coba ya adu nasib lah dok. Saya ada sempat pergi ada ikut seleksi di beberapa tim Liga 1 pada waktu itu. Ada tim Bayangkara, ada tim Persela Lamongan juga. Wah, sama kayak Sani dong ini. Persela Lamongan juga pernah nyoba dulu. Iya, Ah, terus. saya coba di Persela Lamongan juga, hingga ya mungkin bukan nasibnya di situ. Agak berat ya? Agak berat karena emang cuma modal semangat aja dok. Ya modal semangat aja untuk pergi. Tapi ya itu kan harus punya agensi yang bagus. Katanya kalau klub besar tuh masalah agensi. Iya. Jadi ya udah nggak dapat nama di situ. Tapi ya yang buat Evan senang juga karena Evan seleksi pada saat itu sampai tahap terakhir. Maksudnya tinggal pembacaan nama siapa yang masuk di squad. Nah, tapi Evan nggak dapat nama. Udah Evan pulang ke Papua. Oke. Nah waktu di Papua itu Evan gabung sama ada tim Polda Papua. Itu diajak atau gimana tim Polda Papua? Itu tim awalnya? Polda Papua itu mereka ikut turnamen futsal kan dok, turnamen futsal. Nah itu emang di situ tim Piala apa? Gubernur atau piala Polda? ya lupa Apalah, lupa ya. tapi piala-piala ya tarkam lah istilahnya. Ya, oke. Pada waktu itu tim futsal saya sekarang Black Steel lagi Papua juga. Oke. Nah saya juga main di situ. Nah mungkin di tim Polda mungkin saya banyak golin ya. Waktu itu skornya berapa Polda musuh Black Steel? Ya saya sedikit dengar 65 lupa. Iya, pokoknya skornya juga nggak terlalu inilah. Nah itu dari situ langsung saya diajak sama presiden klub Black Steel untuk main di Black Steel. Ada main di Manokwari, main di Black Steel karena banyak pemain Black Steel lagi dipanggil timnas waktu itu. Jadi sudah saya ke situ main di situ. Nah mulai dari situlah saya gabung sama tim Black Steel. Tahun berapa itu Kak? Itu 2017 akhir mau ke 2018. Jadi 2017-2018. Tapi 2017-nya tuh udah akhir lah. Akhir tahun lah. Makanya itu pas digabung 2018 baru tuh disuruh gabung berangkat ke Jogja. Ya udah itu saya udah rasa wah kayaknya emang jalannya di futsal sih. Terus Kakak masuk ke timnas tahun berapa waktu itu? Waktu itu tahun pertama sih dok, waktu masuk itu, iya itu emang ya tahun pertama itu emang saya sama teman-teman saya ada beberapa juga emang mereka timnas U20. Iya. Saya juga ya saya belum sempat timnas waktu itu tapi ya nggak tahu pelatih lihat seperti apa. Saya dipanggil ikut seleksi. Wah, saya juga kaget. Wah pada waktu itu emang kaget juga kenapa saya bisa dipanggil ya. Tapi senang juga dipanggil. Ya udah ikut seleksi timnas ya tapi saya nggak dapat nama, nggak tembus. Nggak masuk skuad inti. 17 akhir itu. 2018. Terus mulai dapat namanya masuk skuad intinya mulai kapan? Ya setelah seleksi timnas tahun berikutnya tuh ya baru saya sering dikasih main, ada menit bermain. Setelah itu dipanggil lagi. Nah mulai dari situ dipanggil terus sampai sekarang ini. Sekarang mantap. Jadi sudah 7 tahun di timnas. Ya ada beberapa momen juga ya sekitar itulah dok. Tapi ada pokoknya mulai dari saat itu setiap pemanggilan timnas Evan dipanggil terus. Dan posisi selalu pivot. Tapi ada beberapa turnamen yang nggak sempat Evan ikut karena ada beberapa kali tuh cedera. Beberapa kali kan sahabatnya atlet kan cedera. Ya itu sih dok. Itu sahabat paling karib lah. Cedera itu. Jadi sudah pindah-pindah ke berapa klub nih Kak Ivan? Kalau Evan sendiri kalau di Indonesia baru pindah ke satu klub aja. Black Steel sama Favage Banua. Dari Kalimantan Selatan. Terus dengar-dengar pernah keluar negeri ya? Iya, Evan pernah keluar negeri juga.
Itu ke mana? Portugal atau Spanyol? Iya, ke Portugal. Terus nggak lama atau nggak lama di sana? Ya itu Evan sekitar dia kurang lebih 3-4 bulan lah. Oh, sebentar ya. Iya sebentar. Kenapa memutuskan balik lagi ke Indonesia? Ya karena ada sedikit masalah tentang pekerjaan juga. Karena karir yang Iya. sekarang ini ya. Di kepolisian. Kepolisian, ya. Makanya harus ya nggak, ya sulit juga sih mau pilih, harus tinggalin satu ya. Iyalah, kan ada yang jangka panjang. Ya benar. Kan ya. Kan futsal atlet itu kan at the end, kalau saya bicara sama banyak orang ya, rata-rata tuh setelah 40 tahun selesai lah. Tapi kalau dinas di kepolisian kan lebih dari itu usianya. Jadi Siap. kan harus disiapkan lah untuk masa depan. Ya. Betul-betul. Terus selama ini berapa gol yang paling banyak dicetak sehingga namanya di Evamovic itu gimana ini? Atau banyaknya gol atau karena kerasnya tendangannya jadi Evamovic? Ya kalau mungkin dari yang dipanggil-panggil Evan Movic itu dok, sebenarnya saya juga sedikit, ya yang pertama karena emang saya suka Ibrahimovic yang pertama. Ya. Terus emang saya juga suka olahraga bela diri juga, Ya. saya suka juga. Nah itu mungkin menjadi kebiasaan ya, kadang Evan suka buat gol-gol aneh lah. Ya. Gol yang harusnya pakai kepala malah ditendang pakai kaki. Ya golnya sudah kadang suka aneh-aneh, mirip ya mungkin mirip kayak Ibra ya. Ibra kan juga suka golnya aneh-aneh. Iya, nah itu ya sering berjalannya waktu Evan lihat-lihat media, oh kayak dipanggil-panggil gitu, maksudnya kayak disebut-sebut gitu, Evan Movic. Ya udah sekarang jadi Evan pakai nama itu ya. Jadi kalau mau dibilang nama Evan Movic ya karena ya dari teman-teman online lah yang. Tapi brandingnya keren itu kak. Iya. Keren. Maksudnya branding itu jadi penyemangat kakak untuk Iya. terus mencetak gol. Betul. Iya. Gol paling banyak berapa kak? Gol paling banyak satu musim sampai saat ini 33 gol. Ya, dan ya yang buat Evan bangga dok karena gol 30 gol ini Evan setelah 10 tahun. Dulu ada pemain dari Papua dia mencetak 30 gol. Futsal. Namanya Boy Boas. Nah, dia rekor 30 gol itu nggak ada yang lewatin selama 10 tahun di Liga Futsal. Dan yang berhasil lewatin aku, yang berhasil lewatin gol 30 gol itu Evan dengan 33 gol. Lewatnya langsung 3 langsung di Iya. Keren itu. Dan yang buat Evan bangga juga ya gol yang rekornya dipecahin sama anak Papua juga. Itu sih yang ya. Tapi memang satu musim itu yang paling banyak itu ada nggak yang lebih dari Kak Evan yang lebih dari 33 ada nggak? Ya sampai saat ini sih belum ada dok. Wah. Selalu. Karena baru sih kemarin, soalnya tahun kemarin 33 gol. Kalau tahun yang ini Evan 32 gol. Hampir lewatin rekor sendiri. Semangat kak. Iya. Bisa lah. Masih usia 28 kan masih Iya, bisa. semoga. Amin, Iya. amin. Semoga bisa konsisten terus ya dok. Apa sih resepnya konsisten tuh kak? Ya, yang pertama sih ya karena Evan udah rasa ya yang konsisten ya dari niat lah dok. Maksudnya emang niat betul-betul Evan lakuin ini juga mungkin sebagai pekerjaan, tempat dimana menafkahi keluarga. Tapi dinas dukung ya? Ya puji Tuhan yang Evan senang juga karena dari dinas selalu mendukung atlet yang berprestasi. Maksudnya ya udah kalian tetap jalan lah, tetap lakuin prestasi kalian. Cuma pesan dari pimpinan ya gimana caranya tetap jaga nama baik instansi, jangan buat masalah. Ya puji Tuhan yang sampai saat ini Evan masih jaga itu. Makanya ya masih tetap diizinkan. Terus selain niat apa lagi latihan dulu? Ya, yang pertama itu emang niat sih dok. Yang ya sama ya kalau mau ngomong latihan ya itu mungkin itu pekerjaan atlet ya itu latihan sih. Sehari latihan berapa jam kak? Kalau sama tim latihan itu 4 jam, 2 jam di pagi hari, 2 jam di sore hari. Tapi kadang Evan sendiri suka
nambah latihan sendiri. Entah itu mungkin 1 jam di gym, mungkin sebelum latihan pagi gym dulu baru latihan, atau mungkin sebelum latihan sore gym dulu baru latihan, atau mungkin latihan 1 hari sekali, entah misalnya pagi latihan, sorenya libur. Nah, sorenya Evan ganti libur itu dengan latihan sore di gym sendiri. Oh, jadi selain latihan di klub juga ada latihan sendiri ya? Iya, itu dong maksudnya. Jadi ada ya latihan sendiri. Ini nama secret ingredient ini. Ya itu sih. Iya, karena kan memang kalau saya lihat atlet-atlet besar ya, selain latihan di klub dia juga latihan sendiri loh. Iya. Beberapa atlet besar itu kan termasuk Ibrahim. Ibrahim itu ketika dia saya tahu di AC Milan dulu kan ya. Itu kan semua udah pulang, dia belum pulang. Hebat tuh Ibrahim itu. Masa kagumnya dia gara-gara itu. Karena memang basically saya itu suka AC Milan dari dulu. Ya. Untuk Italia saya AC Milan. Tapi kalau Inggris lain lagi. Ya, beda-beda ya. Ya, karena enggak, kan masing-masing tim negara saya suka sendiri sih. Iya. AC Milan kan suka dulu trio Belandanya kan. Memang Ruud Gullit, Van Basten sama Rijkaard tuh memang wah itu enggak ada obat itu. Kalau setelah itu liberonya pakai Franco Baresi, sayapnya Costa Curta, wah ngeri emang. Berarti kalau sepak bola Dok lebih ke Belanda ya? Sepak bola setelah Belanda saya nggak seberapa suka ya. Timnya ya, tim klubnya ya. Karena menurut saya sih Liga Belanda itu kalau negara ya Belanda ya? Negara Belanda. Karena negara Belanda itu menyerang ya. Dan itu keren menurut saya. Dan tapi fenomena itu kan akhirnya diikuti sama Spanyol juga. Spanyol kan juga sekarang Atalanta menyerang. Kalau Italia kan cenderung Grendel ya, cenderung dia bertahan. Cuma sedikit berubah ketika ada satu pelatih, setelah itu dia tetap bertahan lagi. Tapi kan memang basically yang menyerang kan Belanda sama Spanyol ya. Tapi basically penyerang pertama kan Belanda ya. Dari kita lihat ya, dari pelatih-pelatihnya zaman dulu kala, kan Louis van Gaal kan juga menyerang. Yeah. Dan saya sukanya sama Kak Evan itu karena penyerang. Dan saya lihat kalau main itu, semangat sekali. Terus apa sih momen yang paling berkesan dari Kak Evan ketika main futsal, dan apa momen yang paling sedih banget ketika bermain ini? Ya sebenarnya sih ada banyak momen ya Dok. Kalau yang paling berkesan buat saya, ya tapi yang mungkin paling berkesan ya kalau dari internasional sih mungkin yang paling berkesan karena saya berhasil membantu timnas futsal Indonesia juara di Asia Tenggara di AFF. Itu sih kalau timnas. Kalau di klub ya untuk pertama kalinya saya berhasil membawa juara juga. Untuk kedua kalinya untuk tim yang membesarkan saya sendiri dari tanah Papua, yaitu mungkin juara sama Black Steel Papua. Dan ya pada waktu itu juga saya berhasil di partai final itu saya berhasil mencetak 3 gol dan juga berhasil menjadi best player. Makanya itu mungkin momen yang berkesan juga buat saya. Kalau momen yang paling menyedihkan buat saya ya waktu pertandingan saya mainkan dengan tim Black Steel Papua, bermain di Provinsi Kalimantan Barat. Waktu itu main di Pontianak, Dok. Itu memang momen yang ya sangat sedih buat saya karena pertandingan itu adalah pertandingan terakhir yang ditonton sama presiden klub, di mana beliau yang bawa saya sampai ada di tahap saat ini. Beliau jatuh di lapangan dan itu adalah mungkin beliau nonton kita pertandingan terakhir, karena setelah jatuh itu beliau tidak sadarkan diri lagi sampai meninggal. Itu hari yang mungkin paling berat sekali buat saya karena salah satu orang yang paling berjasa. Iya, karena Evan rasa salah satu orang yang paling berjasa sekali dalam karir saya di dunia futsal ini. Makanya sekarang Kak Evan balik lagi ke Black Steel ya. Ya, balik lagi ke Black Steel ya. Evan rasa itu panggilan jiwa lah, suatu pengabdian untuk tanah Papua, untuk ya kalau mau bilang mau balas apa yang sudah diberikan beliau buat Evan, kayaknya nggak bakalan ada sih. Kayaknya maksudnya nggak bakalan terpenuhi lah apa yang sudah beliau berikan ke Evan. Tapi memang pembalasan terbaik itu Kak Evan adalah pembuktian. Iya, benar.
Jadi dengan pembuktian Kak Evan tetap main seperti sekarang dan performa terbaik itu adalah pembalasan terbaik untuk beliau. Iya, betul. Ya, jadi saya yakin lah almarhum pasti tersenyum lah Ya, amin. melihat apa yang Kak Evan lakukan untuk Black Steel dan untuk bangsa ini tentunya. Karena apalagi sih Kak yang kita bisa balas kecuali pembuktian yang bisa kita lakukan. Betul. Itu sih Kak. Nah, terus gimana cara baginya di klub olahraga terus sama keluarga? Gimana Kak? Ya, puji Tuhan keluarga Evan selalu support ya. Dalam sekarang ini, dalam hal ini istri. Ya, istri juga memang seorang atlet juga ya, Dok. Oh, atlet apa Kak? Dia ski air, water ski. Pantas dukung. Ya. Dia water ski dari DKI kan. Iya, iya. Ya, mungkin itu sih yang buat dia sama-sama support kan. Iya, iya. Oke, saya tetap ini. Itu mah satu visi, satu tujuan. Iya, itu sih Dok yang Evan rasa. Menyenangkan ya. Iya, Oh, iya. sama-sama ada waktu rest sama-sama. Iya, jaga anak. Tapi bentar ini, oke, dia latihan, Evan jaga anak. Kadang Evan latihan, tapi kebanyakan Evan sih yang lebih latihan berangkat kemana-mana. Dia lebih stay sama anak. Oke. Tapi Evan ya bersyukur banget sih Dok, karena bisa jalanin semua bareng-bareng gitu. Iyalah. Bisa ke keluarga, bisa latihan, bertanding semua. Iya, karena di balik laki-laki yang hebat tuh ada istri yang hebat. Ya, benar. Dan ada keluarga yang hebat. Kan? Ya. Dari keluarga ini yang atlet ada nggak Kak? Keluarga Kak Evan? Kalau keluarga saya sendiri ada Dok, kakak saya sama kakak saya tuh emang dia atlet, dia lebih ke bela diri, pencak silat. Oke. Makanya Evan juga suka bela diri juga ya karena dia udah duluan. Sama-sama pencaksilat nggak sukanya? Ya, karena emang di kompleknya Evan di Papua itu hampir anak-anak muda semua buat itu. Maksudnya semua ikut bela diri juga. Beliau sampai ke level nasional atau? Iya, kakak Evan tuh sampai dia dapat pekerjaan juga dari karena iya masuk jalur prestasi. Jadi kakaknya Kak Evan sama kakak kan itu, sama Kak Evan sendiri kebanggaan keluarga dong pasti. Iya, Iya. puji Tuhan lah Dok. Orang tua masih hidup? Iya, masih ada puji Tuhan. Bangga banget dong orang tua. Seneng. Kalau apa sih pesannya orang tua ke kalian berdua tuh apa biasanya? Ya, kalau pesan orang tua ya mungkin tetap aja jalani apa yang kita maksudnya cita-citakan juga, tapi ya pesan yang paling penting yang selalu ya kita semua jalani semua karena semua sampai saat ini ya karena campur tangan Tuhan. Jadi pesan yang paling penting jangan pernah lupain Tuhan sih. Ya, keluarga, Tuhan, orang tua, segalanya lah kalau kita. Karir itu kan hanya mengikuti. Iya, benar. Karena karir itu kan side effect daripada kecintaan kita terhadap keluarga dan orang tua dan Tuhan kita. Kalau kata saya. Terus, kalau kayak gini nih, gimana sih caranya Kak Evan ini kan sudah kemana-mana nih. Sudah lomba di mana-mana, terus sampai ke luar negeri juga. Sudah ikut macam-macam. Mempertahankan berat badan gimana nih? Padahal kan cobaan di Indonesia kan berat ya. Masalah makanan di Indonesia ini kan enak-enak ya. Iya. Nah, gimana itu Kak caranya? Yang ya waktu itu sempat Dok, Evan sempat sentuh angka 89. Oh, Iya. Sempat sentuh angka 89 tapi emang Evan rasa nggak nyaman banget tuh. ya terus. Nggak nyaman banget karena waktu itu